Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Setiawan dari Universitas Syahid, kelas 5 PEB, jurusan akuntansi. Ingin mempresentasikan 10 standar auditing. Yang pertama, kompetens atau suatu hal yang harus mengharuskan keahlian. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai pemeran yang mahir dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut bisa ditempuh melalui pendidikan formal ataupun dengan pengalaman ya dalam mengikuti pelatihan. Yang kedua, independence atau tidak terpengaruh. Independence dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Meskipun sikap independensi ini masuk dalam kategori mutu pribadi, tidak masuk dalam hal yang tercantum khusus untuk proses auditing, namun sikap ini sangat penting untuk dipertahankan. Semakin seorang auditor memiliki sikap baik, tentu hal tersebut berimbas pada kualitas yang ada. Yang ketiga, do professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar ini yaitu adanya cukup sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Yang keempat, adequate planning dan proper supervision. Maksud dari standar ini dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Poin ini menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab. Menjelaskan tentang penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Artinya, berhubungan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern yang baik, itu prosedur maupun dengan laporan keuangan. Seperti halnya arus kas yang mampu menjadi saran perencanaan perusahaan dalam pengendalian aktivitasnya. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Artinya, sebagai hasil untuk melakukan evaluasi harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan tentu akan menghasilkan suatu pendapat pekerjaan oleh auditor. Untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Yang ketujuh, financial statement present in accordance dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Laporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Yang kedelapan, konsistensi in the application atau harus konsisten.
Artinya, laporan auditor harus konsisten pada penerapan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Hal ini ditulis dalam sebuah paragraf penjelasan dalam laporan keuangan yang ada. Yang kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar ini, bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakan audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dengan pernyataan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk. Dan yang terakhir, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Laporan ini harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang, bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan yang ada. Keterkaitan tersebut bisa dilakukan ketika akuntan memberikan izin untuk memberikan dokumen atau laporan tertulis. Ketika seorang akuntan menyerahkan hasil laporan yang disusun kepada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait. Oke, terima kasih dari saya Randi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.